Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada yang agung, ini yang paling agung. Kalau ada yang bisa mengangkat, ini yang paling tinggi angkatannya. Kalau ada yang bisa memuliakan, ini yang paling bisa memuliakan pada tingkat yang paling dahsyat. Anda dimuliakan oleh ibu Anda, teman Anda, tetangga Anda, keluarga Anda, masyarakat Anda, maka ada yang lebih dahsyat dalam memuliakan Anda. Inilah dia nanti yang akan kita lihat. Jelas ya? Nah, mari kita lihat al-ismul a'zam. Huwal ismul jami' li jami'il asma'. Huwal ismul jami' li jami'il asma'. Al-ismul a'zam ini adalah nama yang mencakup seluruh nama-nama kemuliaan. Nama-nama kebaikan. Jadi kalau ada semua nama baik, puncaknya nama ini. Puncaknya nama yang ini. Ya. Apa nama yang dimaksudkan? Yuk kita lihat. Qila, dikatakan nama al-ismul a'zam itu tidak ada yang lain. Wallah, yaitu Allah. Allah. Ini. Nama Allah itu disebut dengan nama al-ismul a'zam. Ini sepakat orang Arab langsung nyebut a'zam. Nama yang paling tinggi, nama yang paling agung, nama yang paling dahsyat. Al-ismul jami' li jawami' sifatil mahmudah li jami'il asma'. Nama terbaik, teragung yang mencakup semua nama kebaikan yang pernah ada. Makanya ketika Allah memperkenalkan nama ini, Allah menyebutkan bahwa nama Allah ini memiliki semua sifat-sifat nama-nama kebaikan. Baik namanya ataupun sifatnya. Itu kita temukan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 180. Quran surah ke-7 ayat 180. Di halaman 174, posisi paling kiri baris yang keempat, sebelah atas. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'ul husna. Walillah hanya milik Allah. Walillah hanya milik Allah. Al-asma'ul husna, semua nama-nama yang baik-baik. Di semua nama-nama baik itu terkumpul semua punya Allah. Makanya ketika disebutkan nama Allah itu mencakup semua nama-nama yang baiknya. Di Anda ketika menyebut nama Allah, ya Allah, Allahumma, ya Allah, itu sudah mencakup semua nama-nama yang terbaik yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Makanya kalau Anda mau memanggil kepada Allah, kata Allah silakan sebut nama Allah secara singkat. Di mana ditemukannya? Boleh Quran surah ke-17 misalnya, ayat ke-110. Ya, Quran surah ke-17 ayat 110. Ya. Halaman 293. Posisi paling kanan di baris yang ke-6. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Qulid'ullah, kalau Anda sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kebutuhan, qulid Allah, panggil Allah, sebut, minta. Qulid Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa minta. Atau sebut Ar-Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Atau kalau ingin spesifik, silahkan panggil nama-nama yang Allah miliki sesuai dengan kadar kebutuhan Anda. Semua namanya baik. Misal, Anda butuh rizki, sebut namanya ya Razzaq. Anda sedang belajar, besok mau ujian, belajar supaya dipercepat ilmu, sebut namanya Yal Alim. Anda sedang bekerja, ada yang usil, ada yang iseng, ada yang ingin mencelakai Anda, sebut namanya Yal Jabbar, Yal Malik. Sedang punya banyak masalah, sebut Ya Sabar. Tapi kalau Anda ingin menyebut satu nama yang dengan itu semua masalah Anda tuntas, sebut Allah. Ya Allah, hamba bermunajat kepadamu. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Kalau Anda benar menyebutnya, benar memohonnya, maka demi Allah ada hadis yang langsung disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung disebut oleh Nabi. Jika Anda memanggil Allah dengan namanya yang paling tinggi ini dan benar cara memanggilnya, maka semua permintaan Anda sulit bagi Allah untuk menolaknya. Dikabulkan seketika. Saya bacakan kitabnya, ini halaman 31. Saya hafal ini. Ya, paling kiri di pertengahan. Kitabnya Al-Aqaidah Al-Islamiyah karya Syekh Said Sabiq. Ini kitabnya.
Ya. Bismillah. Ismullahil a'zam. Ya, ada yang bisa bahasa Arab? Mau bacakan? Baik, saya bacakan langsung ya. Ismullahil a'zam. Ya. Wa kama anna lillahi hadhil asma falahu ismun a'zam idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Allahu akbar. Dan sebagaimana Anda ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat mulia, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya, dan seterusnya. Di balik nama itu ada nama yang paling tinggi. Dan kalau nama paling agung, paling tinggi itu Anda sebut dalam berdoa, idza du'iya bihi ajaba, maka Allah akan langsung mengabulkan. Wa idza su'ila bihi a'fa, dan jika Anda memohon kepada Allah, minta dengan nama itu, maka Allah akan memberikan apa yang Anda minta. Ya, mari kita lihat. Ja'a dzikruhu fima yali min ahadits. Kalau Anda tidak percaya, berikut ini saya tampilkan beberapa hadis-hadis, ya, yang mengabadikan kepada kita peristiwa-peristiwa dimaksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, hadis pertama dari Buraidah, ya, semoga Allah meridai kepada beliau, qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa. Nah, lelaki itu berdoa, kedengaran oleh Nabi. Ya, apa doanya? Mari kita lihat. Wa huwa yaqulu, dia berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli. Saya baca ke kitab. Bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Dia membaca pertama, usyhidu bi annaka antallah, ya Allah. Perhatikan nih. Saya bersaksi Engkau Allah. Engkau Allah. Engkau Tuhanku, ya Allah. Engkau Tuhanku yang memerintahkan aku, ya Allah, untuk bermohon hanya kepadamu. Aku bersaksi Engkau satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Aku bersaksi hanya memohon kepadamu, tidak ada syarikat untukmu. Allah disebutkan namanya. Maka apa yang terjadi? Perhatikan. Faqala walladhi nafsi biyadi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Allahu akbar. Dalam riwayat orang ini berkata, ya Allah ampuni saya, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni saya. Maka kata Nabi, perhatikan kalimatnya, kata Nabi, walladhi nafsi biyadi, saya bersumpah karena Allah. Saya bersumpah dengan nama Allah yang menggenggam jiwaku. Di Nabi mempertaruhkan jiwanya, ya, mempertaruhkan dirinya dalam genggaman Allah untuk menyampaikan makna yang sangat dalam ini. Ini sumpah nih. Walladzi nafsi biyadi itu sumpah. Ini sumpah tertinggi dari seorang hamba yang menunjukkan kemudian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu cukup berkata, kata-katanya benar karena sifatnya itu siddiqul amin. Ya, siddiqul amin. Jadi kalau bersumpah ada yang serius di situ, ada yang sangat penting. Saking pentingnya sampai bersumpah. Anda percaya enggak dengan saya? Tidak, sumpah demi Allah yang menggenggam jiwa saya, yang bisa mewafatkan saya kapanpun. Saya bersumpah. Ini hadis bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, semakin percaya enggak dengan saya? Semakin ya? Ini Nabi yang bersumpah. Maka kata Nabi, apa kata Nabi? Laqad sa'alallaha bismil a'zam. Orang itu tadi telah memohon kepada Allah dengan menyebutkan nama yang paling tinggi. Nama yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza suhila bihi a'ta. Nama itu kalau disebutkan dalam doa, maka Allah seketika akan menjawab doanya, dan jika dia meminta, maka akan mengabulkan segala permintaannya. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala al-Munziri qala Syekhuna Abu al-Hasan al-Maqdisi wa isnad la mat'ana fihi wa la a'lam annahu ruwiya fi hadha hadits ajwad minhu. Allahu akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh para ahli hadis, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, bahkan Al-Imam Al-Munziri mengatakan ini riwayat enggak ada celaknya. Enggak ada celaknya, sahih. Sahih, dan saya tidak melihat riwayat yang lebih baik daripada ini. Ya, hadisnya sahih. Tuh, hadisnya saya tampilkan, riwayatnya saya sampaikan, kitabnya saya tunjukkan, dan manfaatnya kita dapatkan. Allah. Nah, coba pertanyaannya, ini kan kalimat dirangkaikan di situ, Bismillah, Allahnya sudah muncul. Bahkan yang paling dahsyat, Rahman Rahimnya datang. Harusnya kalau sudah Bismillah, sifat Rahman Rahim itu datang. Bismillah, minum, Rahmannya turun, berkah minumannya, dituliskan pahala akhirat dengan Rahimnya. Harusnya begitu. Bismillah, sembuh. Ada keberkahan dalam kesembuhan. Sembuh penyakitnya, dituliskan pahalanya.
Istighfar di situ saat sakit ada pahala, segala ada pahala, sembuh. Ada keberkahan dalam sembuhnya. Kalau orang sakit kemudian sembuh dan sembuhnya ada berkahnya, maka saat sembuh itu semua hasil dari sakitnya akan mengantarkan dia pada ibadah. Dosa diampuni, begitu sembuh ibadah dia meningkat. Jadi kalau Anda pernah sakit, Anda istighfar, Anda berdoa terus sembuh. Nah saat sembuh itu justru semakin jauh dari Allah. Itu artinya ada yang nggak berkah dalam doa itu. Ada yang nggak berkah dalam obat itu. Ada yang nggak berkah dari orang-orang yang datang menjenguk Anda itu, ada yang nggak berkah. Kalau berkah itu makin rajin. Kenapa Anda sakit yang datang orang pengajian, yang datang orang masjid? Jadi begitu Anda selesai sakitnya, datang jadi sembuh, kadang-kadang jadi asbab hidayah, rajinlah ke masjid nih. Rajin bangun malam, itu berkah di situ, itulah bismillah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang bismillahirrahmanirrahim akan mendapatkan itu semua? Belum tentu. Ada 2 syarat. Saya ulangi. Ada 2 syarat untuk menyebutkan bismillahirrahmanirrahim yang dengan kalimat itu, dengan 2 syarat ini, kata Allahnya akan memberikan dampak seperti yang tadi disebutkan. Ya, 2 syarat. 2 syarat ini melekat pada makna kalimat Allah. 2. Jadi kalau 2 syarat ini terpenuhi, benar cara mengucapkannya, maka insya Allah ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan 2 hal ini hadir dalam jiwa kita, maka fungsi dari apa yang tadi kita dapatkan, doa dijawab, keberkahan datang, itu akan cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hal ini apakah dibahas pekan depan atau sekarang? Baik. Yang ingin pekan depan, ayo jangan acungkan tangan. Baik, bahas sekarang ya, sebentar ya, 8 menit lah insya Allah. Pertama, kata Allah itu, kata Allah, Allah itu menunjuk makna uluhiyah, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan. Bukan sekedar menunjuk pada sifat ketuhanan, tapi dengan keyakinan hanya Allah saja yang Tuhan, yang lain bukan. Awas. Saya ingin tegaskan nih, ini dalam konteks keyakinan kita sebagai umat Islam. Ya? Jadi kalau Anda Muslim, silahkan Anda belajar. Non-Muslim, boleh ikut belajar juga, silahkan. Kalau belum paham, tanyakan. Ya. Pertama, nama Allah adalah nama yang menghadirkan makna uluhiyah, sifat ketuhanan. Nanti lebih detailnya pembahasan di bab tauhid nanti, ya. Tapi saya berikan cepat, uluhiyah, sifat ketuhanan, disertai keyakinan bahwa hanya Allah saja yang Tuhan, yang lain bukan. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, dalam bahasa Arab satu-satunya, nggak ada yang lain selain itu disebut ahad namanya. Ada wahid, ada ahad, itu beda. Kalau wahid satu, ada yang kedua. Wahid, itsnain, talata, arba'. Kalau disebutkan wahid, ada yang kedua. Ya, misal sudah. Muhammad Saiful Wahid. Muhammad Saif Al-Wahid. Saif, anak saya yang insya Allah jadi anak yang baik terpuji, anak yang pertama. Ya, begitu muncul yang kedua, bisa kita katakan Muhammad misalnya Yusuf Thani. Yusuf, anak saya yang kedua, yang mudah-mudahan jadi baik juga. Jadi kalau disebutkan wahid, itu ada yang kedua. Paham ya? Makanya setiap ada kata wahid, ingin ditujukan kepada Allah, mesti didahului dengan kalimat ilah. Supaya menunjuk pada Allah yang itu saja, bukan yang lain. Makanya ketika menunjuk kata ilah, ya wahid, maka mesti ada ilah sebelumnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, maka kalimat wahid diikat dengan kalimat ilah. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau ingin kita katakan satu aja yang ini, nggak ada yang lain. Pokoknya nggak ada 2, nggak ada 3, nggak ada yang lain. Nggak ada setengah, pokoknya cuma ini. Maka kalimatnya ahad.
Karena itulah ketika Allah memperkenalkan sifat ketuhanannya, disebut namanya Allah satu, nggak ada yang lain. Quran surah ke-112 turun. Qul huwallahu ahad. Quran surah ke-112. Qul, katakan Muhammad kalau mereka bertanya, siapa Tuhanmu? Apa namanya? Karena ketika Nabi mengerjakan sesuatu, orang-orang Arab dulu bertanya, Muhammad siapa Tuhanmu? Setiap ditanya, Rabb terus, Rabb. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbana. Kalau kamu punya Rabb, kami pun punya Rabb. Karena Rabb itu sifat rububiyah. Ya, mereka berkata, kami punya Lata, Manat, Uzza. Maka turun surah ini mengatakan, turunkan namanya langsung. Nama yang tidak pernah melekat pada makhluk. Karena ingat, sifat Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Sifat Khalik mesti beda dengan makhluk. Perhatikan, ini dasar berpikir yang sangat mudah. Baik ya, lihat sini. Kalau kita menyebut Tuhan, Khalik sang pencipta, maka mesti beda, tidak sama dengan makhluk, dengan hamba. Harus beda. Jelas? Jadi gini, kalau makhluk ada yang kuat, berarti Tuhan mesti lebih kuat. Ya? Kalau makhluk dengan Tuhan sama-sama kuat, yang ngapain dipertuhankan? Yang paling dahsyat, paling kacau, paling sulit dipahami, kalau Tuhan lebih lemah daripada makhluk. Jelas ya? Maka semua sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Karena itu ketika Allah turunkan nama, maka namanya pun beda dengan nama makhluk. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, pertama dari segi namanya, namaku Allah, sifatnya ahad. Jadi dari sifat namanya saja, bukan cuma Tuhannya. Sifat namanya saja, nama Tuhan mesti beda dengan nama makhluk. Kata Allah, sifat namaku ahad. Satu-satunya. Mari kita lihat. Bismillah. Allahu Akbar. Ini materi sangat penting, saking pentingnya saya tulis sendiri, saya hapus sendiri, saya terangin sendiri. Masya Allah, jamaah cuma melihat, menyaksikan, nulis, masuk surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Allah, kelihatan? Belum bu ya. Tulis dulu. Nah, ini bu ya. Masya Allah. Lihat sini. Lihat. Baca. Allah. Perhatikan baik-baik. Sifat ini, saking nama ini lekat dengan sifat ketuhanan. Ya. Makanya nggak ada yang pernah makhluk menyebut dirinya Allah. Ya. Pernah ada orang di muka bumi ngasih nama anaknya Allah? Nggak ada. Kalau bahasa lain silakan. Anaknya disebut Tuhan. Ada di KTP Indonesia. Pernah ada ditemukan Tuhan. Ada namanya. Cuma di Indonesia tuh. Masya Allah. Tapi nggak pernah ada Allah, nggak ada. Karena fitrah manusia nggak bisa menghadirkan itu. Nggak bisa. Berat. Karena ada fitrah dalam diri kita. Nggak bisa. Ini nama khusus bagi nama ketuhanan. Kata Allah dari sifat namanya aja nih. Karena lekat dengan nama Tuhan. Sifatnya ahad. Ahad itu satu-satunya. Yang nggak ada duanya. Yang kalaupun dihilangkan setiap hurufnya akan menunjuk pada makna itu juga. Saking ahadnya, kalau kita hilangkan setiap hurufnya, nunjuknya ke situ juga. Yuk kita lihat. Hapus satu nih. Alifnya hapus, hamzah wasalnya. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah, hanya milik Allah. Ke Allah lagi. Hapus satu lagi. Lamnya satu hapus, maka tasdidnya hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu, punya Allah juga. Lihat maknanya, kembali ke satu lagi. Lahu mulkus samawati wal ard. Hapus lagi lamnya. Hapus tuh. Hapus. Tinggal apa? Hu. Hu itu singkatan dari huwa. Singkatan dari huwa. Hu disingkat huwa. Kalau Anda wakaf membaca kalimat bahkan dalam bahasa Arab, apalagi Al-Quran, berhenti pada kalimat huwa, maka huwa-nya nggak bunyi. Bacanya hu. Huwa-nya nggak bunyi. Contoh apa Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa. Allahu la ilaha illa hu. A-nya nggak bunyi. Kalau bunyi, salah bacaan Anda. Walaupun tipis bunyinya. Allahu la ilaha illa hu. Salah. Nggak bisa. Pasti mati. Hu. Ketika disebut hu, maka kembali ke Allah. Hu. Ditanya, apa itu hu itu? Ke huwa ke sini. Siapa huwa itu? Ya balik lagi ke al-ikhlas. Qul huwa
Kul, katakan huwa, yang dimaksud huwa itu Allahu ahad. Ustadz, boleh nggak dihapus semuanya? Boleh, hapus. Siapa takut hapus? Kalau ngapus saja, terangin, tulis, hapus. Oh. Hapus. Kelihatan? Kelihatan tidak? Sesuatu yang tak nampak, yang tak terlihat dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib. 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 Anda beriman pada Allah? Beriman. Nampak tidak sekarang? Tidak. Tapi terasa semuanya, kekuasaannya, dahsyatnya disebut ghaib. Makanya ketika turun Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa ghaib di situ? Allah. Balik lagi. Aduh. Jadi kalau dengan semua ini belum beriman juga, lantas seperti apa lagi saya mesti terangkan? Sekarang kalau nggak percaya, cari nama-nama lain, termasuk nama yang dipertuhankan. Hapus setiap hurufnya. Apakah menunjuk pada makna yang sama atau tidak? Saya akan tuliskan nama-nama yang familiar yang dipertuhankan. Khawatir besok saya dilaporkan. Ya. Saya aja nih. Adi. Udah. Sudah, diam. Lihat sini, Adi. Pakai bahasa Arab? Boleh. Adi. Oh, tidak boleh lebih tinggi dari Allah. Adi. Lihat sini. Lihat sini. Hapus A-nya. Baca. Gak nunjuk ke saya. Di, Adi nengok. Dedi nengok. Edi nengok. Odi nengok. Di, banyak akhiran di. Andi nengok. Lihat, semua nengok. Di, semua. Andi, Edi, Dodi, ya, dan seterusnya. Semua. Bahkan di ini pendek, ketika dibaca bahasa Arab jadi beda. Nih. Di, jadi panjang. Ya. Coba, sekarang hapuskan D-nya. Jadi apa? I. Ya kan? Siapa itu? Abdulir. Paham ya? Coba lihat. Antum tes deh, nama apa aja jadikan kayak tadi. Demi Allah saya katakan, nggak akan bisa. Karena Allah sendiri yang nyampaikan. Ini nama khusus buat saya, kata Allah, beda dengan makhluk. Karena saya khalik, mesti beda dengan makhluk. Allah menyebut dirinya khalik. Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Rabb berfirman pada seluruh malaikat, saya adalah khalik. Maka khalik mesti beda dengan makhluk. Namanya pun lain. Setiap dihilangkan semua satu hurufnya, maka akan menunjuk kepadanya. Makhluk tidak. Dihilangkan satu hurufnya, maka akan nampak cacat dalam maknanya. Paham? Nah, makanya Anda transfer tuh. Hilang satu huruf, gak bisa nyambung, gak nyampe uangnya. Silakan. Besok transfer ke saya, coba aja. Ya. Ayo silakan kalau gak percaya. Transfer, ya. Begitu mau ditransfer, hurufnya satu hilang, ya. Adi hilang misalnya A-nya, di, ya. Atau misalnya Adi Hidayat, hilang kemudian D-nya, ya, di Hidayatnya, Adi Hidayat. Balik Anda ditelepon. Mohon maaf Pak, ini, iya kenapa? Nggak perlu minta maaf, nggak ada yang salah. Tidak, ini ada yang keliru D-nya Pak. Ini kok Adi Hidayat, nggak bisa nyambung. Oh mohon maaf itu kurang D. Oh baik terima kasih. Dah. Ya. Asep S-nya hilang jadi Aep. Beda kan? Ya. Maaf Pak ini kok S-nya nggak ada. Oh iya pantesan saya panas. Paham ya? Nah itu satu tuh. Nah, sudah. Kemudian yang paling dahsyat Allah jelaskan lagi. Itu baru nama kata Allah. Kalau mau pakai logika lebih dalam, saya Tuhan kata Allah. Kalian mesti yakin. Kalau pada nama aja belum yakin, Allah kasih lagi logika yang lain. Saya tunjukkan lagi kata Allah. Tuhan itu kata Allah mesti satu. Sebab kalau Tuhan banyak akan jadi masalah. Turunlah Quran surah ke-21 ayat 22. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-22. Halaman 323. Ya baris yang ke-12 paling kanan sebelah bawah. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Lau kana fihima alihatun. Kalaulah di langit dan di bumi itu terdapat banyak Tuhan illallahu selain Allah yang satu.
Kata Allah Tuhan itu harus satu. Kalau banyak nanti mengelola langit dan bumi, ngatur langit dan bumi, la fasadata, pasti hancur, rusak tuh langit dan bumi. Karena Tuhannya banyak. Kenapa? Sederhana. Jangankan Tuhan, makhluk aja kalau banyak, maka pikirannya akan banyak. Seleranya bukan satu, keinginannya beragam. Antum aja kan mau ke sini, baru datang ke sini kan udah diskusi tuh. Lantai 1, enggak, lantai 2. Padahal bareng-bareng datangnya. Ya kan? Janganlah, lantai 2 banyak nyamuk, lalu 3 aja, kan nyamuknya capek naik ke atas. Macam-macam lah pokoknya. Saya pengen di bawah aja, biar cepat pulang. Nggak bisa, pengen di atas. Lihat Ustadz, kamu mau lihat Ustadz apa mau ngaji? Jadi berdebat tuh. Emang kamu siapa? Kamu juga siapa? Nggak jadi. Macam-macam lah pokoknya. Anda kebayang tuh. Suami istri kan begitu juga. Masalah istri mau kondangan aja bisa berdebat. Padahal istri baru 1. Ya kan? Istri mau kondangan kan biasa nanya. Kan datang bawa baju. Ya kan? 1 baju hijau, kedua baju biru. Datang, papa. Ya kan? Ya ma. Ntar dulu ya. Yang bagus yang mana pak? Hijau atau biru? Kata papa ya udah mah hijau aja. Ih kayaknya biru deh. Tuh gitu tuh. Dia nanya tapi udah punya pilihan. Tuh. Masih mending kalau dipakai begitu keluar kuning. Oh. Nah gitu. Tapi itu biasa. Aduh belum tahu. Nah. Bisa ini Adul sahabat kita, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Ya, bisa ke surga bersama-sama insya Allah. Ya, baik. Dan Adul insya Allah bisa mendapat jodoh yang terbaik ya. Insya Allah. Minimal sebelum kiamat kurang 2 hari. Insya Allah, ya minimal. Dah. Nah, sekarang balik sini. Anda bayangkan urusan manusia saja dalam satu hal bisa beda, bisa diskusi, bisa debat. Debat bisa rame bisa berselisih. Betapa banyak perselisihan muncul karena perbedaan pikiran dan ide. Betapa banyak pertentangan muncul karena beda argumentasi. Yang dahsyatnya terjadi adalah kerusakan muncul. Sekarang pertikaian, perselisihan, pertarungan, pembunuhan, segala rupa ini kan karena beda pandangan asalnya. Karena beda argumentasi diantaranya. Sekarang kebayang kalau Tuhan yang beda pandangan terus Tuhannya ribut. Kitanya bagaimana? Perkara mau nurunkan hujan, Tuhannya 3 misalnya atau 4 atau 5. Terus ribut Tuhannya. Yang satu bilang saya mau turunin hujan di Pekayun. Kata yang satu jangan dulu dah. Ya. Satu bilang ya udah saya jalan tengah aja deh. Mendung aja. Nggak bisa. Ada hamba yang sangat jengkel saya kepadanya. Kasih kilat dia. Gak bisa yang ramai Tuhan tuh kan. Kamu Tuhan siapa sebetulnya? Kamu juga apa? Oh ramai. Kalau Tuhannya ribut, gimana kita makhluknya? Kebayang tuh. Dar. Wah terang lagi. Celuger. Mendung lagi. Legar. Panas ini. Ustadz ini kenapa? Tuhan lagi ribut. Gak bisa. Ini tafsir. Nggak bisa dilaporkan. Nggak bisa. Yes, nggak boleh tepuk tangan. Nggak boleh. Ingat kita itu menjalin persatuan, ya kebaikan. Kita berargumentasi, diskusi dan seterusnya. Tapi jangan sampai terpecah belah. Paham? Nah, gitu cara memahaminya. Nah, jadi ini, itu logika dari Allah. Terakhir yang paling dahsyat, Tuhan itu mesti lebih kuat kata Allah. Makanya diturunkan kisah Nabi Ibrahim, kan? Diturunkan kisah-kisah yang lain, diturunkan ayat misalnya tentang bagaimana ini Tuhan aja nggak bisa nepuk lalat dalam dirinya. Bagaimana bisa dipertuhankan? Karena itu prinsipnya adalah secara logika Tuhan mesti beda dengan makhluk. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham ya praktekkan Joni. Gitu. Bukan cuma sekedar dipahami, praktekkan. Jadi begitu mengucap bismillah, maka hadirkan sifat penghambaan kita kepada Allah yang kita pertuhankan. Maka nggak akan pernah keluar di lisan kita semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Mustahil keluar kalimat itu. Menghormati keyakinan yang lain harus.
Dan jangan paksa orang untuk membenarkan apa yang kita yakini. Terangkan boleh, dakwahi iya, maksa jangan, maksa dosa. Tulis maksa dosa, selesai. Ya, paham di sini? Karena itu tidak harus mencela, jangan kemudian menghina, jangan menjelek-jelekan dan sebagainya. Cukup sudah, terangkan dengan baik, selesai, yakini, beres. Tegas sampai sini? Tapi poin terbesarnya adalah kita mesti yakin. Jangan sampai keyakinan itu memudar. Ini aneh, katanya yakin Allah Tuhan, tapi membenarkan juga keyakinan orang lain. Itu keberagamannya dipertanyakan. Kalau keyakinan itu wajar, yang lain pun meyakini Tuhan dia benar, itu wajar. Karena konsep teologi itu begitu. Tapi kita sebagai mukmin, iman kita itu yang mesti kita perkuat dengan keterangan tadi. Jelas ya? Maka sudah nggak ada zero tolerance dalam hal ini. Toleransi terbaik dalam akidah itu zero tolerance. Ya, toleransi terbaik dalam akidah zero tolerance. Zero tolerance dalam hari ini adalah menghormati keyakinan orang lain dan kita meyakini bahwa Tuhan kita itu yang paling benar tanpa harus memaksakan kepada orang lain. Paham? Itu indah. Satu. Syarat pertama. Kalau Anda berdoa, keyakinan itu kurang, pantas. Ya Anda aja kepada Allahnya begitu. Anda ke saya nggak yakin, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk Anda? Anda mau melamar anak orang, tapi kalimat Anda tidak meyakinkan. Ya bagaimana bisa diterima? Dulu. Pak, maksud kedatangan kami kemari, kami melihat bahwa ada aura kebaikan pada putri Bapak. Walaupun memang tidak tinggi-tinggi amat seperti aura-aura perempuan yang lain. Ya. Dan kami melihat ada peluang untuk bisa mendapati cinta putri Bapak. Walaupun sebetulnya banyak juga dari putri yang lain bisa saya cintai. Ya itu nggak akan diterima tuh. Ya sekarang Anda menyembah Allah, Anda meminta kepada Allah, tapi di hati Anda membenarkan ada keyakinan selain Allah, yang bagaimana kemudian Allah bisa menjawab doa Anda? Jelas ya? Nah, kita yakin di bagian pertama, tapi sering gagal di bagian kedua. Ini masalah yang terbesar. Nama Allah adalah nama juga yang terkait dengan sifat ubudiyah, haqqul ma'bud atau al-ma'budul haqq. Haqqul ma'bud yang berhak untuk disembah, al-ma'budul haqq yang disembah ini hanya ini saja yang benar, tidak ada yang lain. Ya. Haqqul ma'bud wal ma'budul haqq. Haqqul ma'bud wal ma'budul haqq. Apa maksudnya haqqul ma'bud wal ma'budul haqq? Ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang kita pertuhankan, maka konsekuensi Tuhan itu mesti disembah. Untuk membedakan Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Ya kan? Terus ada bukti. Buktinya apa? Anda punya pimpinan di kantor, Anda pegawai. Apa buktinya Anda pegawai? Ya kerja. Ya kan? Apa buktinya pimpinan di atas? Kasih gaji, kontrol, lihat, sakit, bantu. Ya, kasih kemudian kesempatan untuk berobat. Itu pimpinan, tugas di atas. Bukti Anda pimpinan. Bukti Anda karyawan di bawah, layani, kerja dengan baik. Ya kan? Sehingga Anda mendapatkan hasil yang maksimal dari gajinya. Jelas. Kita mempertuhankan Allah. Apa buktinya Allah kita pertuhankan? Buktinya harus ada dari sisi penyembahan. Makanya Allah turunkan perintah untuk menyembah. Sembah saya. Ya. Jadi ketika Allah menyebutkan sifat Tuhan, Allah, maka diikuti dengan kalimat sembah saya. Di mana ditemukan? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Quran surah Thaha ayat ke-14. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan ayatnya. Innani anallah. Kata Allah, sungguh saya Allah. Inna harfu taukid. Harfu taukidin wa nasbin. Awas hati-hati. Harfu taukidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniun alal fathi. Hati-hati. Harfu taukidin, huruf yang berfungsi untuk menguatkan, menegaskan. Tarfa'ul isma, merafa'kan isim, mengangkat dengan kemuliaan. Wa tansibul khabara. Dan menancapkan, menguatkan khabar, berita. Jadi kalau Anda mengikuti sifat inna ini, maka sifatnya kuat, tinggi. Dan kalimatnya kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kalimat di Al-Qur'an dibuka dengan inna, maka hukumnya tegas, tidak main-main. Innani, saya tegaskan ya, saya ini Allah. Innani anallah. Hei,
Saya tegaskan pada kalian semua. Musa, saya tegaskan kepadamu. Ayat ini turun sampaikan pada Musa. Mengisahkan tentang Musa. Disampaikan ceritanya pada Nabi Muhammad SAW. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad SAW 2000 tahun. Disampaikan. Seakan Allah ingin menegaskan. Muhammad, saya ini bukan hanya Tuhan untuk kamu. Bahkan ke Musa pun saya sampaikan. Ke Ibrahim pun saya tegaskan. Ke Adam pun saya sampaikan. Ya, alaihissalam. Maka Allah sampaikan, innani anallah. Saya tegaskan, saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana uluhiyah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan selain saya. Ya, la nafi. Nafi li nafil ukhra awil akhir. Untuk menafikan yang lain. Tak ada Tuhan selain saya. Kalau disebut Tuhan, cuma saya, kata Allah. Fa'budni. Apakah berhenti pada kalimat itu? Tidak. Diteruskan, fa'budni. Kalau kalian sudah yakin saya Tuhan, maka buktikan kalian itu hamba. Bagaimana caranya? Kata Allah, sembah saya. Sembah saya. Cari kalimat ini di kitab-kitab lain. Anda akan sulit menemukannya. Sulit. Karena akan sulit menemukan manusia yang mengatakan sembah saya. Fitrah manusia nggak mungkin mengatakan saya Allah. Mustahil. Coba cari di kitab-kitab lain. Anda temukan nggak kalimat itu? Di Quran itu tegas. Nama Tuhan langsung disebutkan, Allah. Kalimat penegasannya langsung muncul. Sembah saya. Saya Allah, sembah saya. Ya. I'm God, worship me. Temukan. Saya Tuhan, sembah saya. Anallahu fa'budni. Saya Allah, sembah saya. Temukan. Cuma di Al-Quran. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Perhatikan baik-baik. Saya Allah, sifat uluhiyah. Fa'budni, sifat ubudiyah. Sembah saya. Maka ketika disebut kalimat Allah, konsekuensinya bukan hanya menuhankan Allah, tapi juga kita siap menyembah Allah. Jelas ya? Siap menyembah Allah. Penyembahan itu yang disebut sebagai ibadah. Nanti tafsirnya ada di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka. Makanya ketika Anda na'budu, mau ibadah kepada Allah, maka konsekuensinya bagi Allah nasta'in. Begitu Anda minta, Allah berikan. Itu maksudnya. Itu lihat rahasianya. Anda sembah Allah. Jadikan semua kegiatan sebagai ibadah. Begitu Anda na'budu, nanti tafsirnya, iyyaka na'budu ya Allah, saya bersaksi engkau Tuhan. Maka saya akan buktikan ya Allah engkau Tuhan, saya sembah engkau. Kami menyembahmu ya Allah, kepada kepadamu. Maka Allah teruskan, wa iyyaka nasta'in. Hei, kau punya masalah apa? Begitu Anda minta, wa iyyaka nasta'in ya Allah, kami minta ya Allah. Kami mohon, kami punya masalah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami punya persoalan. Langsung dikabulkan. Hadis kuncinya muncul. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar melakukan apa yang ia komitmenkan, masalah. Apapun yang ia minta sekarang, aku akan kabulkan. Nah, na'budu itu, menyembah itu, bukan sekedar ibadah ritual, karena ritual itu sifatnya latihan. Salat, latihan. Makanya dalam salat dikatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan sebelum itu ada panggilan wasta'inu bisobri was. Sebelum sholat, nih cara menerjemahkannya. Sebelum sholat, ayo coba rinci punya masalah apa. Wasta'inu, minta kepada Allah dalam sholat. Punya masalah apa? Pekerjaan, rezeki. Ada yang usil, ada yang macam-macam, minta. Makanya saat sholat Anda minta. Rabbighfirli warhamni wajbur warfa warzuk. Minta rezeki, minta tinggikan, minta lindungi, minta disayangi. Minta, tuh minta. Cuman persoalannya ketika minta, sifat uluhiyah itu muncul enggak? Merasakan enggak Allah yang satu? Menghadap enggak ke Allah? Baknya ini fungsi enggak? Merasakan enggak dilihat Allah dalam sholat? Kalau merasakan akan fokus, akan khusyuk, takut. Kalau merasakan akan latihan, bacaannya benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau sampai kapan? Hah? Mau sampai kapan? Latihan yang bagus karena Anda dilihat oleh Allah. Anda bicara depan saya, latihan dulu. Masa Anda bicara depan Khalik, nggak ada latihan? Anda bicara depan pimpinan, dipersiapkan malam ngadep ke cermin. Bapak pimpinan yang mulia, ngadep ke cermin. Sekarang ada yang menciptakan pimpinan Anda. Sedang Anda hadapi, kenapa Anda nggak latihan dulu? Belajar tajwid yang bagus, mau sampai kapan dikasih puluhan tahun masih begitu? Anak 4 tahun sampai hatam Quran, sampai ada yang hafal, bacaannya sempurna. Anda diberi 40 tahun, masa mau meninggal dalam keadaan masih susah baca Quran? Nggak apa-apa, yang penting berlatih. Nggak ada kata terlambat. Anda mau 70 tahun, 80 tahun, bismillah latihan. Mudah-mudahan saat sedang berlatih itu wafat. Kalau tiba ajal. Jelas ya? Nah, terakhir saya tutup di sini. Ibadah itu bukan sekedar kita latihan dalam ritual. Semua pekerjaan kita ibadah. Makanya semua pekerjaan kita melekat doa. Yo, bangun tidur, ibadah. Makan, ibadah. Minum, ibadah. Kerja,
Ibadah. Makanya semua aktivitas kita melekat doa. Doa itu yang menjadikan pekerjaan jadi ibadah. Kalau tak hafal doanya, maka apa yang dibaca? Nah, ini dia. Makanya niatkan semua sebagai ibadah. Itu kunci pertamanya. Yuk, kalau mau minum niatkan ibadah. Bismillah. Maka ketika Anda mau minum, cari minumnya yang betul. Ayo cari minum yang betul. Yang baik-baik, masak dengan baik. Masaknya isi pakai bismillah. Ya, hidangkan dengan bismillah, makan dengan bismillah. Itu berkah demi Allah. Anda coba aja. Coba aja. Selesai ta'lim bangun bismillahirrahmanirrahim, keluar. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pakai sendal bismillahirrahmanirrahim, jalan, naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim. Biasakan aja, biasakan. Ya, terus istighfar, astagfirullah, 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 jalan, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astagfirullah. Itu coba pakai dalam kehidupan Anda. Kalau Anda pakai demi Allah, saya katakan akan terjadi sesuatu yang nggak pernah kita rasakan sebelumnya. Nikmat. Ya, itu latihan bismillah aja. Satu dulu latihan. Yuk sampai sepekan ya, sampai pekan depan kita bertemu. Latihan dengan baik bismillah. Bukan cuma dibaca. Bukan cuma dibaca. Nonton TV, bismillahirrahmanirrahim. Buka handphone, bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau ada gambar-gambar yang tidak pantas, Anda akan tinggalkan. Mustahil, bismillahirrahmanirrahim. Dua melon. Bisa jariah nantinya, itu bahaya. Hati-hati, aurat jangan diumbar-umbar. Ya, dan jangan kemudian bawa-bawa makhluk Allah yang lain. Anda yang pamer aurat, sayuran dibawa-bawa, ya, buah-buahan dibawa-bawa, hewan disalahkan. Ya. Awas, hati-hati, tobat istighfar. Ya, istighfar karena kita akan wafat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu materi yang bisa disampaikan malam hari ini, tinggal kita praktek.